Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya akan membahas mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Keterlibatan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai di RSI Sunan Kudus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuenda Al-Aziz Pramana dengan NIM 200551510117 dengan dosen pembimbing adalah Bapak Askar Yunianto, SEMSI. Pendahuluan, di mana latar belakang meliputi pada era globalisasi saat ini, sebuah perusahaan harus selalu menyesuaikan strateginya dalam menyikapi perubahan dan kemajuan perekonomian yang terjadi di lingkungan global. Kebijakan manajemen sumber daya memiliki peranan penting untuk mendorong pegawai meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan efektivitas perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung juga pada kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengatur berbagai macam sumber daya yang dimiliki perusahaan. Salah satunya yaitu sumber daya manusia atau SDM. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah RSI Sunan Kudus yang merupakan salah satu instansi rumah sakit Islam di Kota Kudus yang terus mengemban visi rumah sakit pilihan masyarakat dengan layanan yang unggul dan islami, dan beberapa misi untuk menjadi instansi yang terus meningkatkan pelayanan terhadap para pasien dengan menggunakan teknologi terkini serta rumah sakit yang berbasis digital. Selanjutnya, terdapat tabel data pencapaian target dan realisasi kinerja pegawai perawat PKWT dengan tahun kerja 2019 sampai 2022. Dengan yang pertama, perawat PKWT dengan tahun kerja tahun 2019 mendapatkan rata-rata nilai kinerja atau realisasi sebesar 82,49%. Pada tahun 2020 mendapatkan rata-rata nilai kinerja 84,23% dengan selisih sebesar 1,74%. Dan selanjutnya pada tahun 2021 mendapatkan rata-rata nilai kerja sebesar 82% dengan selisih 2,23%. Dan pada tahun 2022 mendapatkan rata-rata nilai kerja sebesar 79,65% dengan selisih 2,35%. Selanjutnya, mengenai perumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, bagaimana pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Kedua, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Ketiga, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Dan untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Dan ketiga, untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kinerja menurut Mangkunegara tahun 2013 adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keterlibatan kerja menurut Robbins tahun 2001. Keterlibatan kerja merupakan pegawai dengan keterlibatan kerja yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditandai dengan pegawai mempunyai kepedulian tinggi terhadap pekerjaan dan memiliki perasaan terikat secara psikologis pada pekerjaan yang dilakukannya serta dengan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Menurut Darmayanti tahun 2009, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas serta bahan yang dihadapi lingkungan kerja di sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya yang baik sebagai individu maupun kelompok. Menurut Hasibuan tahun 2017, kompensasi adalah semua pendapat yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, kerangka pikir pada penelitian ini meliputi keterlibatan kerja dengan X1, lingkungan kerja dengan X2, kompensasi dengan X3, terhadap kinerja pegawai dengan Y. Hipotesis. Hipotesis 1, keterlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 2, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap pegawai. Hipotesis ketiga, kompensasi berpengaruh positif terhadap pegawai. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan menerapkan metode kuantitatif, memakai kuesioner guna memperoleh sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai RSI Sunan Kudus yang berjumlah 812 pegawai. Dan sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 166 pegawai. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian ini, alat uji dan analisis yang dipergunakan yaitu pengujian instrumen melalui uji validitas dan uji reliabilitas, uji fit model melalui koefisien determinasi dan uji simultan, uji hipotesis, serta analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, pada hasil penelitian, dengan hasil uji validitas pada variabel X1 keterlibatan kerja mendapatkan nilai KMO yang dimana lebih besar dari 0,5
sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Sedangkan untuk nilai loading factor pada masing-masing indikator mendapatkan nilai di atas 0,4, sehingga pada semua indikator dalam variabel keterlibatan kerja adalah valid. Selanjutnya, pada variabel X2 lingkungan kerja mendapatkan nilai KMO di mana lebih besar dari 0,5, sehingga kecukupan pada sampel terpenuhi. Sedangkan untuk nilai loading factor pada masing-masing indikator mendapatkan nilai di atas 0,4, sehingga pada semua indikator dalam variabel lingkungan kerja adalah valid. Selanjutnya, pada variabel X3 kompensasi mendapatkan nilai KMO yang dimana lebih besar dari 0,5, sehingga kecukupan pada sampel terpenuhi. Sedangkan untuk nilai loading factor pada masing-masing indikator mendapatkan nilai di atas 0,4, sehingga pada semua indikator dalam variabel kompensasi adalah valid. Selanjutnya, pada variabel Y kinerja pegawai mendapatkan nilai KMO yang dimana lebih besar dari 0,5, sehingga kecukupan pada sampel terpenuhi. Sedangkan untuk nilai loading factor pada masing-masing indikator mendapat nilai di atas 0,4, sehingga pada semua indikator dalam variabel kinerja pegawai adalah valid. Selanjutnya, dari hasil uji reliabilitas yang dapat diketahui bahwa dari semua variabel diperoleh nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, sehingga untuk semua pernyataan pada masing-masing indikator terhadap keseluruhan variabel mendapatkan hasil uji reliabilitas yang reliable dan dapat dilakukan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya, terlihat pada hasil analisis regresi linear berganda pada variabel keterlibatan kerja mendapatkan nilai SIG sebesar 0,000 dan lingkungan kerja mendapatkan nilai SIG sebesar 0,025 dan variabel kompensasi mendapatkan nilai SIG sebesar 0,058. Selanjutnya, terdapat hasil uji koefisien determinasi dan uji simultan. Dapat diketahui mengenai hasil uji nilai adjusted R square sebesar 0,701, yang artinya bahwa variabel keterlibatan kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi mampu menjelaskan sebesar 70,1% terhadap kinerja pegawai. Sedangkan sisanya sebesar 29,9%, di mana kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai uji simultan F yang dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 116,532 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 atau signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa variabel keterlibatan kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sehingga pada hasil uji dan analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil uji hipotesis. Dengan yang pertama, hipotesis 1, keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kompensasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, kesimpulan. Keterlibatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, kompensasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Sekiranya seperti itu pemaparan presentasi mengenai penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.